Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1203, Aku tak terkalahkan dengan 3 pedang. Melihat ekspresi Ye Guan, Zuo Yan tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya bersikap keras kepala. Ye Guan tertawa, benar, di dunia ini, kamu harus punya kulit tebal, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menemukan istri. Zuo Yan tiba-tiba mengeluarkan mentimun dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan tidak menolak. Dia mengambilnya dan menggigitnya. Kemudian, dia mengeluarkan seuntai permen manisan dari menara kecil dan menyerahkannya kepada Zuo Yan. Zuo Yan menatap permen manisan itu dan sedikit terkejut. Apa ini? Ye Guan berkata, Tang Hulu. Sangat lezat. Zuo Yan membuka bungkus permen itu dan menjilatinya, mengedipkan matanya yang besar, lalu berkata, ini sungguh lezat. Ye Guan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan menggigit mentimun itu lagi. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di luar kota dan berjalan di sepanjang jalan setapak. Tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat di tengah gunung. Ketika Ye Guan melihat ke bawah, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan indah di depannya. Danau Xingyuetan, danau bintang bulan berbentuk seperti perahu gading. Air di danau ini tak berdasar. Di tengah malam yang pekat, cahaya bulan dan bintang-bintang memercik di permukaannya, bagaikan langit berbintang yang menggantung terbalik, yang indahnya tak terlukiskan. Di samping Ye Guan, Zuo Yan berkata dengan gembira, ini benar-benar indah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan mulai menepuk tubuh bagian bawahnya. Ketika Ye Guan melihat apa yang ada di tangan Zuo Yan, dia benar-benar tercengang. Ponsel, benda ini adalah telepon galaksi, apa-apaan? Zuo Yan sepertinya menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Ye Guan, lalu mengangkat benda di tangannya. Apakah kamu mengenali ini? Ye Guan mengangguk, mata Zuo Yan tiba-tiba berbinar, bagaimana kamu tahu ini? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu dari Bima Sakti? Selama bertahun-tahun, ia juga bertemu banyak penjelajah waktu. Zuo Yan menggelengkan kepalanya. Aku bukan dari Bima Sakti. Ini diberikan kepadaku oleh seorang temanku. Namun, dia berasal dari Bima Sakti. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada banyak hal menarik di Bima Sakti. Benarkah itu? Ye Guan mengangguk. Itu benar. Zuo Yan berkata dengan serius. Ketika aku keluar, aku harus pergi ke Bima Sakti untuk bermain. Jika di sana menyenangkan, aku akan menaklukkan Bima Sakti dan menjadikannya milikku. Ye Guan buru-buru berkata, tidak, Bima Sakti sudah diambil alih. Zuo Yan berkedip dan berkata, tidak masalah, aku bisa melawannya, jika aku menang, itu akan menjadi milikku. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zuo Yan tiba-tiba bertanya, apakah kamu dari Bima Sakti? Ye Guan tersenyum dan berkata, kurasa begitu. Zuo Yan menatap Ye Guan dan berkata, pantas saja kamu tidak tersipu saat berbicara dengan gadis-gadis. Ku dengar anak laki-laki di Bima Sakti lebih berani, kan? Ye Guan tertawa, ini sungguh manusiawi. Zuo Yan tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Bima Sakti. Sungguh menyenangkan. Melihat Zuo Yan yang ceria dan lincah di depannya, Ye Guan juga sedikit menyukainya. Gadis seperti ini polos dan lincah, dengan kepribadian yang lugas, dan akan menyenangkan untuk bergaul dengannya. Zuo Yan mengambil beberapa foto di bawahnya, dia tampak sangat bersemangat. Ye Guan Dao, kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Zuo Yan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu bahwa Danau Xingyuetan ini hanya akan indah jika ada cahaya bintang dan cahaya bulan. Tetapi di sini,
cahaya bintang dan cahaya bulan jarang muncul. Ye Guan berkata, begitu. Sambil berbicara, ia menatap langit berbintang. Langit penuh dengan bintang-bintang yang bersinar, seterang batu bata dan batu, tersebar di langit malam yang gelap. Bima Sakti membentang di langit, cemerlang dan indah. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menatap Zuo Yan. Apakah kamu dari luar? Zuo Yan mengangguk. Ya, saya dikirim masuk. Ye Guan sedikit mengernyit. Sudah dikirim. Zuo Yan tersenyum dan berkata, ya, melihat dia tidak banyak bicara. Ye Guan tidak melanjutkan bertanya, tetapi bertanya, lalu, apakah kamu punya cara untuk keluar? Zuo Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, segel penguasa Jiuzu terlalu kuat. Dalam keadaan normal, mustahil bagi orang-orang di sini untuk keluar. Hanya orang-orang di luar yang dapat menggunakan beberapa metode khusus untuk mengeluarkan orang-orang. Ye Guan sakit kepala. Zuo Yan melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat beruntung. Dalam 2 tahun, kamu pasti akan diperhatikan oleh orang-orang di luar. Saat itu, mereka akan menemukan cara untuk menyingkirkanmu. Ye Guan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua duduk di sana sambil memandangi danau Xingyu Etan. Suasana di sekitar mereka sangat sunyi, hanya sesekali terdengar suara serangga berkicau. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Ye Guan dan Zuo Yan menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan bergandengan tangan di jalan setapak yang tidak jauh. Baik pria maupun wanita itu tampak sangat muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Pria itu mengenakan jubah kain yang terbuat dari kain kasar. Jubah itu tampak sangat kasar tetapi bersih. Wanita di sebelahnya mengenakan rok panjang sederhana dan tampak sangat anggun. Ketika mereka melihat Ye Guan dan Zuo Yan, mereka berdua sedikit tertegun. Zuo Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kalian di sini untuk melihat Xingyu Etan juga? Pria itu mengangguk sedikit. Ya, Zuo Yan tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita tonton bersama. Pria dan wanita itu ragu-ragu, jelas tidak mau. Tetapi posisi ini adalah yang terbaik. Akhirnya, pria itu menatap wanita di sebelahnya, dan wanita itu mengangguk. Mari kita tonton di sini. Selagi dia berbicara, dia dan pria itu berjalan ke tempat Ye Guan dan Zuo Yan berada dan duduk. Zuo Yan menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, kita seharusnya pernah bertemu sebelumnya. Tetapi sepertinya kita belum pernah saling menyapa. Halo, nama saya Zuo Yan, dan orang di sebelah saya adalah teman yang baru saya temui. Namanya Ye Guan. Pria itu ragu sejenak, lalu berkata, namaku Zongna, dan yang di sebelahku adalah tunanganku. Namanya Yue Liu. Selagi dia bicara, dia menoleh menatap wanita di sampingnya. Matanya penuh kelembutan. Wanita itu menatap Zuo Yan dan mengangguk sedikit sebagai salam. Zuo Yan tersenyum dan berkata, kalian bicara tentang milik kalian, dan kami bicara tentang milik kami. Pria dan wanita itu melirik Zuo Yan, tersenyum tipis, berpegangan tangan, dan berbisik satu sama lain. Zuo Yan tiba-tiba meraih lengan Ye Guan dan berbisik, apakah mereka sedang jatuh cinta? Ye Guan melirik pria dan wanita itu dan berkata, iya. Zuo Yan tersenyum dan berkata, ini sungguh menyenangkan. Pada saat ini, Na Zongna tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan dan Zuo Yan. Dia mengeluarkan sebungkus kertas minyak dan meletakkannya di depan mereka. Kalian berdua, ini adalah kacang tanah yang ditanam oleh keluargaku. Silakan cicipi. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Sambil berkata demikian, dia mengambil bungkusan kertas minyak itu. Zongna tersenyum tipis.
lalu kembali menatap wanita itu. Ye Guan mengambil kacang, mencicipinya, dan berkata, rasanya enak. Sambil berkata demikian, dia menyerahkannya pada Zuoyan. Zuoyan tersenyum, lalu mengambil satu dan mencicipinya. Saat menggigitnya, terdengar suara renyah. Ye Guan menoleh dan melihat ke arah Danau Xingyu di bawahnya. Seluruh Danau Xingyu tampak seperti langit berbintang terbalik. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Zuoyan tiba-tiba turun dan bersandar di sebuah batu. Dia meletakkan kepalanya di tangannya dan menyilangkan kakinya. Ye Guan, apakah kamu punya mimpi? Ye Guan menoleh ke arah Zuoyan dan berkata sambil tersenyum, ya. Zuoyan langsung tertarik. Mimpi apa? Ye Guan berkata dengan serius. Satukan seluruh alam semesta dan jadilah penguasa alam semesta. Mendengar perkataan Ye Guan, Zuoyan sedikit terkejut, lalu dia mengacungkan jempolnya. Ye Guan, kamu hebat sekali. Zongna dan Yue Liu yang tidak jauh dari sana juga melirik Ye Guan. Zongna tampak sedikit jujur, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Guan, dia tersenyum polos. Yue Liu tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, Zuoyan melanjutkan, tahukah kamu seberapa besar alam semesta ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi tidak masalah. Aku bisa memakannya sebesar apapun. Zuoyan mengacungkan jempol lagi, kamu hebat. Zuoyan berkata, saya juga punya mimpi. Ye Guan tersenyum dan bertanya, mimpi apa? Zuoyan berkata dengan serius, berkelilinglah ke seluruh alam semesta. Sambil berbicara, dia mengangkat telepon di tangannya dan berkata, ambillah gambar pemandangan indah di alam semesta. Ye Guan tersenyum dan bertanya, apakah kamu suka bepergian? Zuoyan mengangguk, wah, alam semesta ini begitu indah, harusnya direkam, sayang sekali, aku tidak tahu kapan mimpi ini bisa terwujud, sayang sekali, saat kamu di dunia, kamu tidak punya pilihan. Ye Guan tertawa. Zuoyan tiba-tiba menatap Zongna dan pria lain yang tidak jauh darinya. Apakah kalian berdua punya mimpi? Zongna ragu-ragu sejenak, lalu melirik wanita di sampingnya dan berkata, menikahlah dengan Yue Liu. Ye Guan melirik Zongna dan tersenyum tipis. Yue Liu, yang berada di samping Zongna, memikirkannya dan berkata, aku ingin bebas. Ye Guan dan Zuoyan sama-sama sedikit terkejut, dan menatap Yue Liu pada saat yang sama. Yue Liu berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat Danau Xingyu di bawah. Zuoyan tersenyum dan berkata, jangan ganggu mereka dan pulang saja. Ye Guan mengangguk, lalu berdiri dan pergi bersama Zuoyan. Setelah kembali ke halaman, ada seorang wanita berdiri di depan halaman Zuoyan. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan tampak agak muram, serta memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Ketika melihat wanita itu, Zuoyan segera berlari ke arahnya dan menjulurkan lidahnya. Nenek Yu, aku hanya keluar untuk bermain sebentar. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan, mengusap kepala Zuoyan penuh kasih sayang. Lalu berkata, tidak ada pria baik di luar sana, jadi menjauhlah dari mereka. Saat dia berbicara, dia juga sengaja melirik ke arah Ye Guan. Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Zuoyan terkekeh dan berkata, namanya Ye Guan, dan dia mudah bergaul. Nenek Yu melirik Ye Guan dan berkata, tidurlah. Setelah berkata demikian, dia menarik Zuoyan dan berbalik. Zuoyan berbalik dan melambai ke Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini benar-benar periang dan riang, itu bagus. Ye Guan kembali ke halamannya, pendeta Tao itu masih belum kembali, jadi dia langsung kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Pada saat ini,
Ye Guan tiba-tiba duduk. Di kamarnya, seseorang muncul entah dari mana. Itu adalah Yu Po yang sebelumnya. Ketika dia melihat orang lain, Ye Guan mengerutkan kening. Nenek Yu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Tatapan matanya amat sinis. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Tuan Ta, bisakah kau mengalahkannya? Xiao Ta berkata, apakah kau begitu meremehkanku? Dulu aku pernah bertarung dengan kakekmu bersama ayahmu. Aku dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di bawah 3 pedang, dan di atas 3 pedang. Lupakan saja, seorang pahlawan tidak akan membanggakan prestasi masa lalunya. Itu semua sudah berlalu. Bab 1204, muncul, Nenek Yu berdiri di dalam rumah. Ia mengenakan pakaian serba hitam dan pencahayaan di dalam rumah kurang bagus. Ia tampak sangat murung saat itu. Dia hanya menatap Ye Guan dengan tatapan tajam yang membuat orang bergidik. Ye Guan tentu saja tidak takut padanya. Dia duduk dan bertanya dengan tenang, ada apa? Setelah menatap Ye Guan cukup lama, Yu Po berkata, menjauhlah dari nona mudaku. Ye Guan mengerutkan kening, nona muda dan aku hanya berteman. Teman, Nenek Yu melirik Ye Guan dan berkata, anak muda, sudah kubilang jangan bersama nona mudaku karena ini demi kebaikanmu sendiri. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah aku berteman dengannya atau tidak? Itu adalah masalah antara aku dan dia, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kau mengerti? Nenek Yu menyipitkan matanya. Ye Guan menatap langsung ke arah Nenek Yu. Untuk menjadi seorang pelayan, kamu harus memiliki kesadaran seorang pelayan. Mengerti? Nenek Yu perlahan mengepalkan tangan kanannya. Wajah Ye Guan tenang. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Dan Pendeta Tao Zhang masuk. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin Nenek Yu punya waktu untuk datang ke halaman kecilku hari ini? Melihat Taois Zhang masuk, Yu Po melirik Ye Guan dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Setelah Nenek Yu pergi, Taois Zhang menatap Ye Guan dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu memprovokasi dia? Ye Guan menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak memprovokasi dia. Aku hanya mengenal gadis tetangga, dan dia menolak melakukannya. Apa maksudmu? Pendeta Tao Zhang sedikit terkejut. Ye Guan mengangguk. Taois Zhang terdiam. Ye Guan menatap Taois Zhang. Apa yang terjadi? Taois Zhang berkata, gadis ini tidak sederhana. Ye Guan mengangguk. Aku merasakannya. Pendeta Tao Zhang tersenyum dan berkata, dia berbeda dengan orang-orang di sini. Dia dikirim ke sini karena beberapa alasan khusus. Selain itu, ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Apa yang dikatakan wanita tadi benar. Sebaiknya kamu mengurangi kontak dengannya. Namun, dia jelas meremehkan latar belakangmu. Ye Guan berkata, itu hanya persahabatan sederhana. Pendeta Tao Zhang mengangguk. Gadis itu memang orang baik. Dia cantik, baik hati, dan periang. Namun, terkadang dia terlalu bersemangat dan sulit dikendalikan. Ye Guan Dao, apakah dia dikirim secara khusus? Pendeta Tao Zhang mengangguk. Tentu saja, gadis ini memiliki keberuntungan yang besar, bahkan lebih besar darimu. Jadi ketika dia dikirim, dia tidak ditolak di sini. Ye Guan sedikit penasaran, apa yang kamu lakukan di sini? Taois Zhang tersenyum dan berkata, ini kesempatan. Ye Guan sedikit mengernyit. Pendeta Tao Zhang bertanya, Anda di sini untuk memanfaatkan kesempatan, kan? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Kesempatan tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya dikirim ke sini karena kesalahan. Pendeta Tao Zhang melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Sekarang kamu sudah di sini. Tinggallah di sini sebentar saja. Tempat ini tidak sederhana. Mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa peluang bagus.
Ye Guan mendesah pelan. Taois Zhang berkata, kamu sebaiknya istirahat. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan sedang berbaring di tempat tidur sambil berpikir. Aku harus mencari cara untuk menghubungi kakak perempuanku dan memintanya untuk datang menjemputku. Xiaota bertanya, bagaimana cara menghubunginya? Ye Guan berkata, Nona Zuoyan mungkin bisa melakukannya. Mari kita bicara dengannya besok. Suatu malam telah berlalu. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Ye Guan terbangun oleh ketukan di pintu. Ye Guan berdiri dan berjalan ke pintu kamar. Dia membuka pintu dan Zuoyan lah yang mengetuk pintu. Ye Guan tersenyum pahit, apa yang kamu lakukan? Zuoyan menarik Ye Guan dan lari. Ye Guan, Setelah Zuoyan menarik Ye Guan keluar dari halaman, mereka berlari di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, dia menarik Ye Guan ke sebuah lembah. Jauh di dalam lembah, ada air terjun alami. Air terjun itu lebarnya hampir 100 kaki dan sangat menakjubkan. Latar belakangnya adalah hutan hijau yang rimbun. Air terjun itu mengalir turun dari tebing tinggi dengan suara yang memekakkan telinga. Sangat spektakuler, Ye Guan menoleh ke arah Zuoyan, yang tersenyum misterius. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia berlari menjauh. Ye Guan ragu sejenak, lalu mengikuti. Tak lama kemudian, dia mengikuti Zuoyan ke air terjun dan melihatnya dari dekat. Air terjun itu bahkan lebih mengejutkan. Zuoyan menarik Ye Guan untuk memanjat dinding gunung di tepi air terjun. Tepat ketika Ye Guan bingung, Zuoyan tiba-tiba menunjuk tidak jauh. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Zuoyan dan melihat jalan kecil yang mengarah tepat di belakang air terjun. Ye Guan sedikit terkejut. Zuoyan tidak mengatakan apa-apa dan terus menuntunnya ke depan. Tak lama kemudian, dia membawa Ye Guan ke belakang air terjun. Di balik air terjun itu ada sebuah gua. Setelah memasuki gua, Ye Guan merasakan udara yang sejuk dan lembab. Seolah-olah dia terisolasi dari panas dan keringnya dunia luar dan sangat sejuk. Cahaya di dalam gua itu redup dan menyedihkan. Hanya beberapa batu aneh di dinding yang memancarkan sedikit cahaya. Zuoyan membawa Ye Guan dan berjalan lebih jauh ke dalam gua. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Zuoyan tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku baru menemukannya saat aku sedang berkeliling sebelumnya. Namun, aku tidak berani menyelidikinya sendiri. Ye Guan melirik Zuoyan, dia tidak menyangka gadis ini begitu pemalu. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak menuju gua. Semakin jauh mereka berjalan, gua itu menjadi semakin sunyi. Untungnya, ada beberapa batu aneh yang memancarkan cahaya redup di sekelilingnya, yang membuat gua itu tidak terlalu suram dan lebih misterius. Ye Guan menemukan bahwa gua itu sangat panjang dan mereka telah berjalan selama hampir 1/4 jam tetapi masih belum mencapai dasar. Zuoyan terus mengambil foto sepanjang jalan. Dia sangat bersemangat. Akhirnya, setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah pintu masuk gua muncul tidak jauh di depan mereka. Ini sudah berakhir. Ye Guan dan Zuoyan berjalan ke pintu masuk gua. Dia melihat pintu masuk gua. Itu hanya pintu batu. Tidak ada yang istimewa. Pada saat ini, Zuoyan tiba-tiba melangkah maju dan menendang pintu batu. Gerbang batu itu sebenarnya bergetar sedikit, lalu perlahan terangkat. Ye Guan menatap Zuoyan dengan kaget. Zuoyan terkekeh dan berkata, ayo pergi. Ye Guan buru-buru bertanya, apakah sekarang sudah buka? Zuoyan mengangguk, ya. Ye Guan tiba-tiba tidak percaya. Setelah memasuki gerbang batu, yang terlihat adalah sebuah desa kecil. Desa kecil ini hanya memiliki selusin rumah,
Semuanya dibangun dengan kayu dan sangat sederhana. Sangat sepi, Ye Guan sedikit bingung, Zuo Yan juga sedikit bingung, dan dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ye Guan dan Zuo Yan masuk ke dalam. Setelah memasuki desa, mereka mendapati bahwa seluruh desa sangat sunyi dan tidak ada satupun makhluk hidup. Pada saat ini, Zuo Yan tiba-tiba menarik Ye Guan ke kanan. Tepat ketika Ye Guan kebingungan, Zuo Yan telah menariknya ke sebuah gubuk jerami sederhana. Ye Guan menoleh untuk melihat Zuo Yan, dan mata Zuo Yan tertuju pada gubuk jerami di depannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di dalam gubuk itu. Ye Guan sangat terkejut. Dia menoleh dan melihat ke pondok jerami itu, sambil berpikir, "Tuan Ta, apakah Anda tidak merasakan siapapun?" Setelah terdiam sejenak, Xiao Ta berkata, "Aku ini sampah." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Mengapa Taye sekarang agak pemalas? Pada saat ini, pintu gubuk beratap jerami itu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berjalan keluar perlahan. Ia mengenakan jubah kain gelap, yang sangat sederhana dan tanpa pola apapun. Wajahnya agak kurus, dan matanya dalam, memperlihatkan cahaya yang tenang. Ketika dia melihat Ye Guan dan Zuo Yan, senyum muncul di wajahnya. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun ini ada orang yang datang ke sini, dan mereka datang berpasangan. Ye Guan berkata dengan suara berat, "Siapa kamu?" Pandangan pria parubaya itu tertuju pada Ye Guan. Dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dia sedikit terkejut. Dia merentangkan telapak tangannya, dan saat berikutnya, sebuah menara kecil muncul langsung di tangannya. Melihat menara kecil di tangannya, pria parubaya itu berbisik, "Waktu terbalik." Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan dan tersenyum. "Pantas saja kamu punya keberuntungan sebesar itu." Setelah berkata demikian, menara kecil di tangannya perlahan melayang kembali di hadapan Ye Guan. Setelah Ye Guan mengambil alih menara kecil itu, dia berpikir dalam hati, "Tuan Menara, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara melawan." Xiao Ta berkata, "Cepat selesaikan tugas ini. Aku ingin dipromosikan." Ye Guan, Pandangan pria parubaya itu kembali tertuju pada Zuo Yan. Ia menatap Zuo Yan dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran kamu bisa menemukan tempat ini, tidak heran." Saat dia berbicara, ada sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Siapa Anda, senior?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Namaku Han Sun." Zuo Yan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Pria parubaya itu tertawa. Zuo Yan melanjutkan, "Senior, apakah Anda masih hidup?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Zuo Yan menatap pria parubaya itu dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Selama ini aku selalu menyendiri. Aku tidak punya saudara dan tidak pernah menerima murid. Apakah kamu tertarik menjadi muridku?" Zuo Yan berkedip, "Apakah ada manfaatnya?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Ayah, Mata Zuo Yan berbinar. "Apa manfaatnya?" Pria parubaya itu berkata, "Anda akan tahu setelah Anda setuju." Zuo Yan memikirkannya, lalu berkata, "Saya ingin melakukannya, tetapi saya khawatir keluarga saya tidak akan mengizinkannya." Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Keluargamu pasti mengizinkannya. Kalau memang tidak berhasil, aku akan bicara dengan mereka nanti." Zuo Yan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Sambil berbicara dia berlutut dan membungkuk dalam-dalam. Haha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Zuo Yan tiba-tiba meraih Ye Guan dan berkata, "Tuan, dia juga sangat baik.
Lihat, dia putih dan lembut, dan sangat tampan. Ye Guan, pria parubaya itu menoleh ke arah Ye Guan dan tersenyum. Jalannya tidak sesuai dengan jalanku, jadi dia tidak cocok menjadi muridku. Zuo Yan memeluk Ye Guan dan berbisik, tidak apa-apa. Aku bisa mengajarimu saat waktunya tiba. Ye Guan melirik Zuo Yan dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno tebal muncul di tangannya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Zuo Yan. Setelah Zuo Yan mengambil buku kuno itu, dia sedikit penasaran. Tuan, apa ini? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kamu pelajari saja dulu, nanti guru akan datang kepadamu kalau sudah waktunya. Zuo Yan menatap pria parubaya itu, Tuan, bukankah itu tubuh aslinya? Pria parubaya itu mengangguk sedikit. Zuo Yan tersenyum dan berkata, oke. Sambil berbicara dia menyingkirkan buku kuno itu. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, kalian kembali dulu. Zuo Yan mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Ye Guan. Setelah Zuo Yan dan Ye Guan menghilang di kejauhan, pria parubaya itu tersenyum tipis, dan kemudian berangsur-angsur menjadi ilusi. Dan pada saat dia benar-benar menghilang, sesuatu tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Di kota, Pendeta Zhang, yang sedang mendirikan kios, tiba-tiba menoleh dan melihat. Ia menatap langit, matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Ia muncul. Pada saat yang sama, di luar kota, di seluruh wilayah Jiuzhou, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan langsung menuju ke kota. Bersambung.